Ketika diwawancarai melalui sambungan telepon dengan Ketua Dewan Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, mengatakan bahwa skorsing itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi anak seumuran Rizky. Berikut wawancara seutuhnya dengan Ketua Dewan Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Ya, pertama memang harus dilihat peraturan sekolah yang berlaku. Maka memang sudah ada ketentuan yang disetujui oleh para orang tua bahwa kalau ada anak yang dianggap melanggar ketentuan sekolah, disiplin dan sebagainya, maka ada itu gitu. Jadi kalau memang itu sudah ada dan disepakati oleh semua orang tua, ya itu merupakan suatu tindakan yang memang untuk menegakkan disiplin dan juga diikuti oleh semua tanpa ada diskriminasi. Lalu yang kedua, apakah sekolah juga mempunyai psikolog yang bisa menggali dan mengetahui apa latar belakang anak ini? Apakah karena usianya memang sudah lebih besar daripada teman-temannya? Apakah juga karena ada latar belakang keluarga? Atau mungkin juga ada permasalahan psikologis? Misalnya misalnya sebagai anak autistik atau ADHD atau berbagai gangguan psikologis yang lain. Sehingga seharusnya memang apakah ini tugas orang tua, sekolah atau pemerintah untuk bisa melakukan suatu terapi ataupun treatment psikologis begitu. Oke Kak, tapi di kedua hal tadi sebetulnya tidak dimiliki oleh sekolah Kak. Jadi peraturan sekolah tidak ada mengatakan seperti itu. Terus yang kedua, tidak ada dalam aturan sekolah, sekolah tidak memiliki seorang psikologi secara khusus gitu loh. Nah, apakah skorsing ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak-anak, Kak? Ya, tergantung bagaimana tujuan dan bagaimana pelaksanaannya. Artinya mungkin kalau adanya pembiaran anak dibiarkan misalnya kemudian karena tingkah lakunya yang dianggap mengganggu kemudian menimbulkan kebencian teman-temannya, teman-teman mengolok-olok, kemudian menyudutkan. Nah, itu pun juga kekerasan psikologis atau dalam bentuk bullying. Atau mungkin juga guru juga demikian. Nah, tekanan-tekanan ini justru berbahaya juga untuk perkembangan jiwa anak. Dia akan merasakan pengalaman bahwa sekolah adalah tempat yang sangat menyiksa dan tidak menyenangkan. Kemudian mungkin kalau ini dianggap sebagai penyelamatan dalam tanda kutip bahwa dengan skorsing ini supaya teman-temannya bisa mempersiapkan bahwa ini ada teman yang mungkin harus kita mengerti misalnya, lalu bagi si anak juga bisa menjadi suatu kesempatan untuk merenung atau kesempatan untuk mendapatkan suatu terapi katakanlah melalui bantuan pemerintah misalnya, hal ini juga bisa merupakan suatu jalan yang baik. Jadi kita tidak bisa menentukan begitu saja apakah skorsing ini positif atau negatif tanpa mengetahui berbagai latar belakang yang melatari tindakan ataupun aturan disiplin tersebut. Gitu. Oke, secara psikologis bagi anak umur 10 tahun mendapatkan skorsing ini benar, gimana menurut pendapat Kak Seto? Ya, kalau hal ini dinyatakan sebagai hukuman dan kemudian anak merasa disingkirkan, disisihkan, ya memang akan merupakan suatu pukulan yang sangat berat ya, suatu hal yang sangat menyakitkan. Jadi apapun juga istilahnya, tetapi yang penting itu dilakukan justru demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan kalau bisa memang melibatkan unsur-unsur psikolog ya. Saya kira di Pekanbaru ada psikolog, bisa sekolah bisa minta bantuan. Dengan demikian langkah-langkah yang diberikan itu adalah tetap langkah yang terbaik dan bisa positif untuk perbaikan atau perkembangan jiwa anak. Jadi sebetulnya apa yang mesti dilakukan oleh guru ketika mereka memvonis seorang anak atau Rizky sebagai anak nakal, Kak Seto? Ya, sebetulnya pada dasarnya tidak ada anak yang nakal, apalagi anak di bawah 12 tahun, sehingga anak tidak bisa dikatakanlah sampai dipidana misalnya, karena ada ketentuan perundang-undangan ya. Jadi yang ada adalah anak yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan agresivitas. Nah, agresivitas dan dinamika ini kalau diarahkan secara positif dengan cara yang tepat akan menjadi suatu prestasi. Apakah di bidang olahraga, di bidang kesenian, atau mungkin juga di bidang akademik.
Jadi memang kita membutuhkan peran guru yang bisa lebih memahami psikologis setiap anak sesuai dengan tahap usianya, peran guru yang kreatif, peran guru yang ramah anak, sehingga situasi yang kondusif justru akan membuat anak-anak ini berkembang secara lebih baik. Begitu. Oke, jadi peran sekolah sebetulnya harus mensikapi Rizky ini bagaimana, Kak? Ya, tidak sebagai langsung memunculkan sebagai anak nakal, karena itu sangat menyakitkan bagi setiap anak. Ya. Jadi bahwa anak misalnya mungkin memukul teman, mungkin dia juga mendapatkan tindak kekerasan dari lingkungan yang lain, apakah di sekolah atau juga mungkin di rumah. Pemahaman kekerasan ini bisa saja dalam bentuk penelantaran karena kesibukan orang tua, tidak ada perhatian, anak berada sendirian di rumah berjam-jam, ya, itu juga bisa merupakan suatu bentuk kekerasan, sehingga ada suatu perasaan-perasaan yang kemudian dilampiaskan kepada teman-temannya di sekolah. Jadi memang bagaimana juga diperlukan seorang guru yang lebih arif, lebih sayang kepada anak dan mendidik dengan kekuatan cinta, bukan cinta pada kekuatan, tapi kekuatan pada cinta. Jadi mungkin harus disalurkanlah berbagai energi yang berlebihan dari anak ini, misalnya diminta jadi ketua kelas, kemudian tetap ada apresiasi, kemudian kalau memang masih ini ada beberapa kerjasama yang baik, misalnya, nah sekarang misalnya dia masih memukul, bisa nggak ini ada saat misalnya dia dipukul yang keras, nah udah pukul keras ini boleh, tapi kalau pukul kepada temannya tidak boleh, misalnya. Karena pada dasarnya 10 tahun ini masih relatif bisa diarahkan dengan saran-saran yang tepat. Terakhir, Kak, jadi harapan dan himbauan Kak Seto terhadap sekolah maupun orang tua apa, Kak? Ya, dalam konteks ini orang tua dan sekolah harus bekerja sama bahu-membahu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyudutkan, mencari jalan keluar yang tepat. Dan dalam hal ini mohon sesibuk apapun juga orang tua tetap ada waktu, sempatkan waktu untuk anak baik di rumah maupun pada kunjungan ke sekolah. Apa gunanya kita misalnya bekerja lelah tetapi akhirnya justru anak yang bermasalah, akhirnya malah menjadi repot semuanya. Kemudian para guru juga bisa terus mungkin mendatangkan ahli lah begitu untuk bisa mendapatkan bimbingan ataupun cara-cara kiat-kiat bagaimana menghadapi anak-anak dengan label yang anak-anak yang aktif tadi. Oke, terima kasih sekali Kak Seto. Hal berbeda dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah merupakan hal yang tepat bagi Muhammad Rizky. Ya, jadi kalau menurut Bapak membenarkan ya Pak ya, bahwa skorsing ini? Kalau menurut saya, kalau kondisi sekarang itu apa yang dilakukan oleh guru kepala sekolah itu men-skor sementara, saya pikir itu paling tepat untuk kondisi sekarang. Di satu sisi tadi kan kita juga harus menghargai hak anak-anak lain untuk mendapatkan kenyamanan ketika dia dalam proses belajar mengajar. Dari Pekanbaru, Sam Hadi, Miko Susanto, Rio Channel melaporkan.